Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk mengakuisisi perusahaan OLX. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata laba bersih kuartal 2 tahun 2023 ini turun 12%. Bagaimana potensi saham di kedepannya masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BTPS. Saham BTPS hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 2.260. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan memang BTPS saat ini sudah mulai membaik, sebelumnya downtrend dan berada di bawah garis EMA 50. Dalam satu bulan terakhir ini memang sudah berhasil break garis EMA 50 dan sempat naik beberapa kali mengetes garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar 2.320. Jadi hari Jumat juga bisa kita lihat sempat naik mengetes garis EMA 150 dan bergerak naik, tapi tetap pada saat penutupan kembali bergerak turun. Jadi secara candle hari Jumat kemarin walaupun candle hijau, tapi ingat ini turun 2% lebih dan candlenya Musa juga masih kurang oke. Tapi cara pergerakan dalam beberapa bulan terakhir ini memang sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan. Tapi tetap harus tunggu konfirmasi apakah berhasil break garis EMA 150 untuk lihat BTPS apakah berhasil uptrend atau masih akan bergerak sideways. Dan jika kita lihat kemarin kalau pemberitaan bahwa laba bersih BTPS ternyata turun di kuartal 2 tahun 2023 ini. Jadi penurunannya sekitar 12% dibandingkan tahun lalu. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% lebih hari Jumat kemarin sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat masih terus distribusi saham BTPS. Jadi untuk BTPS, cara tren atau cara teknikal saat ini saya masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50 di harga sekitar 2120. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat pada saat break garis EMA 50 di sekitar 2050 sampai 2060, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu, take profit apabila ternyata minggu depan kembali naik mengetas garis EMA 150 masih gagal break, atau hold saja sebagai penjelasan, tunggu di hold saya selama support di EMA 50 ini tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman ingin coba entry saham BTPS karena hari Jumat masih gagal break dan candlenya menurut saya masih kurang oke, apabila mau entry menurut saya tetap paling aman adalah coba tunggu BTPS terkoreksi dulu mengetas garis EMA 50 atau mendekati garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan baru coba ikuti entry. Jadi sebaiknya tunggu di sekitar range harga 2130 sampai 2150. Apabila BTPS mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, baru ikuti entry. Bisa swing trade dengan target jangka pendek di 3000 sampai garis EMA 150. Atau sama hold saja selama garis support ini tidak dilewati. Ya, selama masih kuat, minimal BTPS trennya masih akan sideways, tidak bergerak downtrend. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata support EMA 50 terlewati minggu depan. Karena secara tren akan mulai downtrend lagi. Dan selanjutnya, BRIS jika kita lihat cara pergerakan dalam beberapa bulan terakhir ini trennya masih bergerak sideways. Hari Jumat masih naik 0,9% ke harga 1690 dan kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi sebenarnya garis EMA 50 untuk saham BRIS ini belum terkonfirmasi break walaupun harga berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1690. Karena walaupun harga berada di bawah support ini, tapi karena candle atau shadow masih menyentuh ini belum terkonfirmasi. Dan hari Jumat kembali masih bergerak naik. Dan cara tren untuk jangka menengah pun sebenarnya BRIS masih oke. Karena walaupun sempat turun bawah garis EMA 50, bisa kita lihat masih ada garis EMA 150 yang bisa menahan penurunan dari saham BRIS. Sehingga cara tren saat ini masih bergerak sideways. Tapi untuk resisten kuat bisa kita lihat saat ini tepat di harga 1800. Dan beberapa kali juga setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, saham BRIS masih kesulitan untuk break 1800. Sehingga trennya mulai sideways. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin walaupun tidak sampai 1%, terlihat ada akumulasi besar. Asing juga sebelumnya distribusi hari Jumat kembali masuk akumulasi saham BRIS. Jadi BRIS secara teknikal saat ini masih layak untuk di hold, masih oke. Dan karena terlihat masih berada di sekitar support EMA 50 dan ada akumulasi, saya lihat BRIS masih menarik untuk dipantau minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas garis EMA 50 dan kembali naik mengetes atau menuju resisten 1800.
Jadi apabila teman-teman mau entry, Musa masih bisa masukkan ke watchlist minggu depan. Tapi untuk entry paling aman, Musa coba lihat apakah breeze minggu depan berhasil naik di atas 1700. Jadi apabila terlihat masih kuat berada di atas 1700 atau minimal di sekitar 1700, breeze Musa menarik untuk coba di entry. Dan pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila ternyata setelah berhasil rebound dari 1700, breeze masih kesulitan untuk break 1800 ini. Karena apabila gagal break berarti trennya tetap masih akan sideways sehingga masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Karena beberapa kali bisa kita lihat gagal break turun ke 1700, rebound lagi gagal break ke garis EMA 50, mendekati ternyata gagal kembali lagi, bisa lihat karena sideways polanya seperti itu. Jadi lebih baik kita coba swing trade apabila gagal break 1800. Sedangkan untuk agro bisa kita lihat sebelumnya secara tren sudah mulai membaik juga karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi bisa kita lihat ternyata masih tetap kesulitan untuk break resisten 420. Jadi jika kita lihat historinya sebelumnya juga berhasil rebound dari support sekitar 350, berhasil naik di atas garis EMA 50 juga, beberapa kali mencoba untuk break 420 ternyata gagal break, kembali di bawah garis EMA 50. Dari polanya berulang lagi mendekati 350, berhasil rebound, berhasil naik di atas garis EMA 50 dan ternyata kembali mengatas 420, gagal break dan melemah kembali. Jadi agro saat ini turun di bawah garis EMA 50 di harga 390, tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh. Jadi sama seperti di sini bisa kita lihat tanggal 20 Juni candle berada di bawah garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi dan ternyata masih bisa rebound. Dan secara rebound masih berhasil naik. Jadi ini apabila teman-teman masih hold, saat ini masih layak untuk di hold karena belum terkonfirmasi. Tapi apabila ternyata hari Senin terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, berarti agro berpotensi kembali bergerak turun menuju 370. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini sebenarnya ada distribusi. Asing juga 1 minggu terakhir melakukan distribusi pada saham agro. Jadi untuk agro Musa harus hati-hati, walaupun saat ini belum terkonfirmasi break support EMA 50, tapi candlenya lumayan solid plus ada distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi masih besar potensi agro untuk masih lanjut turun minggu depan. Jadi apabila teman-teman pantau, hari Senin masih bisa bertahan, masih bisa hold karena memang 1 minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, ada potensi agro untuk technical rebound sementara. Tapi apabila terpantau ternyata minggu depan secara technical malah berbalik arah, Musa pertimbangkan untuk take profit atau cut loss apabila ternyata garis EMA 50 terlewati, karena secara tren akan mulai melemah kembali dan ada potensi kembali ke 370 atau support terdekatnya. Jadi harus dipertimbangkan sebelumnya gagal break turun di bawah garis EMA 50 malah menembus 370 menuju 350. Untuk BBKP bisa kita lihat secara tren juga saat ini sudah mulai membaik, walaupun sama belum terkonfirmasi uptrend karena masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat ini tepat di 115. Jadi setelah berhasil break garis EMA 50 bisa kita lihat BBKP terus bergerak naik, sempat tertahan di atas 110 tapi satu berhasil naik, tapi 2 kali mengetes 115 gagal break dan saat ini malah melemah dan berada di bawah support 110. Dan jika kita lihat untuk broker summary, penurunan hari Jumat kemarin juga terlihat masih ada distribusi dan asing juga masih terus distribusi. Jadi untuk BBKP saya lihat secara tren masih ada potensi itu sideways dan kembali melemah menuju garis EMA 50 minggu depan. Jadi masih ada potensi kembali turun menuju support di EMA 50 yang saat ini sekitar 105. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry pada saat break garis EMA 50, Musa saat ini masih bisa coba masukkan ke watchlist untuk coba tunggu di sekitar support EMA 50 ini. Apabila minggu depan mendekati atau mengetes garis EMA 50 BBKP masih bisa bertahan dan rebound, Musa masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan target yang pendek di sekitar 110 sampai 115 di garis EMA 150. Atau sama, hold saja terus selama support ini tidak terlewati. Selama masih kuat, masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.